Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Pemirsa sekalian dan anak-anakku siswa-siswi MTS Surya Buana Malang yang berbahagia, saya Ibu Siti Zubaidah, pengajar mata pelajaran IPS kelas 7, akan menyampaikan tentang submateri kondisi alam Indonesia. Silahkan dipersiapkan peralatan tulisnya dan mari kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun pembahasan materi tentang kondisi alam Indonesia meliputi kondisi fisik wilayah dan keragaman flora dan fauna. Kondisi fisik wilayah akan diperdalam tentang kondisi geologis, iklim, dan bentuk muka bumi. Sedangkan flora fauna hanya dibahas tentang kondisi flora dan fauna di Indonesia. Adapun subtema kondisi fisik wilayah yang akan kita lihat pertama kali adalah letak geologis Indonesia. Anak-anak sudah tahu bukan apa itu letak geologis? Baik. Letak geologis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan kondisi batuan penyusun muka bumi. Kita perhatikan peta yang ada di hadapan kalian. Secara geologis, Indonesia terletak di 3 lempeng besar yang bertumbukan. Apa itu? Yang pertama, kita lihat di sebelah utara. Di sini ada lempeng Eurasia yang berada di sepanjang barat Pulau Sumatera dan Nusa Tenggara. Kemudian di sebelah selatan terdapat lempeng Indo-Australia. Sedangkan di sebelah timur ada lempeng Pasifik. Dari 3 tumbukan lempeng ini juga akan terbentuk 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dari posisi letak geologis Indonesia tadi menyebabkan beberapa dampak terhadap wilayah Indonesia. Apa saja? Yang pertama adalah munculnya rangkaian pegunungan dari Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kita tahu munculnya rangkaian pegunungan ini karena adanya gugusan 2 pegunungan besar Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania di sepanjang wilayah Indonesia. Dan pegunungan ini merupakan daerah yang dahulunya masih aktif, tapi sekarang sudah beberapa yang sudah tidak aktif lagi. Selain itu, dampak letak geologis menyebabkan terjadinya gempa bumi. Anak-anak tahu apa itu gempa? Ya, gempa bumi merupakan pergeseran lempeng bumi yang berasal dari dalam bumi. Gempa ini bisa terbentuk karena adanya gempa tektonik dan gempa vulkanik. Apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi karena adanya pergeseran muka bumi yang berasal dari dalam. Sehingga ini bisa menimbulkan beberapa gerakan muka bumi, baik di sepanjang pegunungan tadi maupun di daerah di luar Indonesia. Selain itu, juga ada gempa vulkanik. Apa itu anak-anak gempa vulkanik? Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi karena akibat letusan gunung berapi. Pada saat gunung berapi meletus, biasanya diawali dengan adanya getaran muka bumi. Getaran itulah yang dikatakan sebagai gempa vulkanik. Bahkan apabila terjadi di daerah dalam laut akan menimbulkan suatu gelombang yang namanya gelombang tsunami. Gempa vulkanik ini juga akan menunjukkan ciri apabila dia masih aktif, dia akan mengeluarkan gas, asap atau material lahar panas yang ini sangat berbahaya bagi daerah di sekelilingnya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi iklim di Indonesia. Bagaimana kondisi iklim di Indonesia?
Dalam membahas kondisi iklim, kita tidak lepas dari yang namanya cuaca. Mari kita lihat apa perbedaan keduanya. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata udara di suatu wilayah yang luas dalam waktu yang lama. Kenapa lama? Karena kondisi iklim ini akan bisa diketahui apabila ada data cuaca kurang lebih selama 10 tahun. Sedangkan cuaca merupakan rata-rata udara di daerah yang sempit dalam waktu yang cepat. Misalkan kita akan membedakan antara kondisi cuaca Malang dan Batu. Pada saat ini, Malang mungkin kita lihat cuacanya sudah mulai panas. Akan tetapi dalam waktu yang sama di Batu kemungkinan dia masih dingin. Sedangkan ilmu yang mempelajari keduanya, kalau iklim namanya klimatologi, sedangkan ilmu yang mempelajari cuaca istilahnya meteorologi. Bahasan selanjutnya adalah klasifikasi iklim di Indonesia. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian melihat bahwa Indonesia mengalami hujan salju seperti di Eropa? Tidak, bukan? Ya, itu penyebabnya adalah iklim. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca dalam kondisi yang sangat luas. Ini menunjukkan bahwa dengan cuaca yang cepat akan bisa mengukur kondisi iklim yang ada di suatu wilayah. Berdasarkan iklim matahari, Indonesia tergolong dalam iklim tropis. Apa ciri-cirinya? Ya, iklim tropis ciri-cirinya terletak di daerah garis khatulistiwa. Ini sesuai dengan letak lintang astronomis Indonesia yang berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat di lintang selatan. Selain itu, ciri iklim tropis adalah matahari bersinar sepanjang tahun. Ini menunjukkan bahwa kita patut bersyukur tinggal di Indonesia karena memperoleh sinar matahari sepanjang tahun meskipun terkadang kondisinya mendung. Kita tidak tahu bagaimana kondisi negara di Eropa sana. Terkadang dia tidak mendapatkan sinar matahari sampai 3-6 bulan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisinya. Selanjutnya, klasifikasi iklim di Indonesia berdasarkan iklim laut. Kenapa berdasarkan iklim laut? Ya, karena iklim laut ini memiliki ciri dikelilingi oleh laut yang menyebabkan penguapan sangat tinggi, sehingga curah hujan yang ada di daerah tersebut juga sangat tinggi. Dan ini sangat cocok di Indonesia meskipun hujan ini terjadi dalam perputaran 6 bulan sekali. Selanjutnya, iklim musim. Iklim musim memiliki beberapa ciri, diantaranya terletak di ekuator. Kita tahu bahwa tadi garis ekuator atau garis khatulistiwa akan memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Selain itu, akan bertiup angin yang berganti setiap 6 bulan sekali. Inilah yang menyebabkan terjadinya musim hujan dan musim panas atau kemarau di Indonesia. Kita akan membahas lebih rinci tentang iklim musim. Kenapa anak-anak? Karena iklim musim ini sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi fisik wilayah Indonesia. Perhatikan, iklim musim terjadi karena adanya pergerakan angin muson. Apa itu angin muson? Angin muson adalah angin yang terjadi di wilayah Indonesia yang bergerak dan berganti setiap 6 bulan sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya angin muson timur dan angin muson barat. Perhatikan peta di hadapan kalian. Ini menunjukkan arah pergerakan angin muson timur dan angin muson barat. Sekarang kita perhatikan angin muson barat. Mengapa terjadi angin muson barat? Angin muson barat terjadi pada saat benua Asia
mengalami tekanan yang rendah daripada benua Australia, sehingga angin akan bergerak dari benua Australia menuju ke benua Asia. Benua Australia membawa uap angin yang sifatnya kering, sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan antara Maret sampai September. Sedangkan pergerakan angin muson barat ini berawal dari Samudra Pasifik menuju ke benua Australia. Pada saat ini, Samudra Pasifik membawa uap air yang sangat banyak, sehingga wilayah Indonesia mengalami kondisi yang basah. Hal ini yang menyebabkan musim di Indonesia musim penghujan yang terjadi antara bulan September sampai bulan Maret. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk muka bumi. Apa itu bentuk muka bumi, anak-anak? Bentuk muka bumi atau relief muka bumi merupakan tinggi rendah permukaan bumi. Hal ini terjadi karena adanya tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi. Wujud bentuk muka bumi ini menghasilkan sebuah gunung, lembah, dataran tinggi, sungai, perbukitan, danau, dataran rendah, dan yang paling rendah adalah pantai. Mari kita perhatikan satu persatu bagaimana kondisi tersebut. Bentuk muka bumi selanjutnya adalah gunung dan pegunungan. Apa beda keduanya? Baik, kalau gunung merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya berada di 600 meter di atas permukaan laut, sedangkan pegunungan merupakan deretan dari beberapa gunung. Di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau gunung itu berdiri sendiri, dia berbentuk kerucut dan berlereng yang curam. Apabila gunung ini masih aktif, maka di dalam puncaknya akan mengeluarkan berupa lahar panas, lava, gas, atau asap yang lain yang bisa menimbulkan bahaya bagi wilayah sekitarnya. Sedangkan pegunungan hanya berupa deretan yang saling bersambungan. Di sini kita contohkan beberapa gunung di Indonesia yang masih aktif, misalkan Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Kurinci, Anak Krakatau, Gunung Tambora, bahkan di Jawa Timur ada juga Gunung Semeru dan Gunung Kelut yang juga masih aktif. Apabila gunung ini sudah tidak aktif lagi, maka dia akan berpotensi terhadap kesuburan tanah yang cocok terhadap kegiatan pertanian. Selain pertanian, potensi gunung juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Meskipun kalau kita lihat dari kondisi transportasi kurang begitu mendukung. Selanjutnya adalah bentuk muka bumi yang berupa lembah. Apa itu lembah, anak-anak? Lembah merupakan wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luasnya mencapai ribuan kilometer. Lembah ini terbentuk karena adanya proses geologi atau tenaga dari dalam bumi yang akhirnya membeku selama bertahun-tahun. Di samping itu, lembah juga bisa terbentuk karena akibat adanya erosi gletser atau salju, di mana salju ini membeku yang terbentuk menjadi sebuah lembah. Akan tetapi aktivitas gunungnya sudah tidak ada lagi. Kita bisa melihat gambar berikut ini bentuk lembah yang ada di Indonesia maupun ada di negara yang lain. Ini ada lembah Harau, lembah Balim, kemudian ini lembah yang terjadi akibat adanya erosi gletser atau salju yang ada di India, dinamakan sebagai lembah Kashmir. Kemudian ini lembah yang tersusun atas batuan yang sudah berusia ratusan tahun
Ini terbentuk di Amerika Serikat yang dikenal dengan Grand Canyon. Bentuk muka bumi selanjutnya adalah dataran tinggi atau plato. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter. Dataran tinggi ini bisa terbentuk apabila gunung berapi sudah tidak beraktivitas lagi alias mati. Karena kalau sudah mati, maka hasil letusan dari gunung berapi itu akan menghasilkan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Ini bisa digunakan sebagai potensi kegiatan pertanian. Selain pertanian juga bisa diusahakan budidaya perikanan, peternakan, hutan atau perladangan atau sawah. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia misalkan dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Dieng, atau dataran tinggi Malang yang sekarang kita tempati ini. Dan kondisi udaranya sangat sejuk sekali, makanya dataran tinggi ini sangat diminati oleh para wisatawan. Selanjutnya adalah bentuk muka bumi yang berupa daerah dataran rendah. Perhatikan pemandangan ini, indah bukan? Ini merupakan pemandangan di daerah dataran rendah di sore hari. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini merupakan pusat dari aktivitas manusia, di mana pemukiman banyak terdapat di daerah dataran rendah ini. Selain itu, kondisi kegiatan ekonomi juga terpusat di daerah dataran rendah. Di sini dari kegiatan pertanian, peternakan, industri, perdagangan, dan pariwisata pun bisa berkembang di daerah dataran rendah. Akan tetapi dataran rendah ini potensi terhadap bencana alam. Bencana itu bisa terjadi karena ulah manusia atau bencana yang terjadi karena faktor alam, misalkan letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, gempa, itu akan banyak imbasnya terhadap daerah dataran rendah. Selanjutnya, bentuk muka bumi berupa perairan. Perairan ini merupakan perairan yang bisa bersumber dari darat, juga bisa berasal dari laut. Jenis-jenis perairan bermacam-macam. Di sini ada berupa sungai, danau, pantai, rawa, air tanah dalam atau air dalam tanah. Kita lihat sedikit tentang sungai. Sungai merupakan aliran air tawar yang ada di darat yang berasal dari titik tertinggi menuju ke titik terendah, atau dia mengalir dari hulu menuju ke hilir. Selanjutnya adalah danau. Danau merupakan cekungan air yang berada di daratan yang berisi air. Danau ini bisa terbentuk karena hasil bentukan manusia, juga bisa terbentuk karena faktor alam. Kalau terbentuk karena faktor alam itu karena adanya kondisi letusan gunung berapi yang kemudian membentuk sebuah cekungan berisi air. Kita tahu bahwa danau di Indonesia banyak sekali, terutama di luar Jawa itu terbentuk karena proses letusan gunung berapi. Selanjutnya adalah pantai. Pantai merupakan perairan yang berasal dari laut. Pantai ini merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Perairan sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Di antara manfaat dari air perairan adalah sumber tenaga listrik, sumber transportasi, atau untuk kegiatan rekreasi, budidaya ikan, baik ikan tawar maupun ikan laut, sebagai bahan industri, kegiatan pertanian, peternakan, juga untuk pembuangan di pemukiman. Pemirsa sekalian dan siswa-siswi MTS Surya Buana Malang yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas subtema tentang keragaman flora dan fauna. Flora artinya tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan.
Pernah dengar anak-anak, negara kita mendapatkan julukan negara biodiversity. Apa artinya? Negara biodiversity adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati atau flora fauna terbesar di dunia, di mana kita menempati urutan ketiga setelah negara Brazil dan Zaire. Sebagai negara biodiversity, kita harus mampu mengelola dengan bijak. Upaya konservasi diharapkan mampu mendukung kelestarian flora dan fauna. Adapun faktor yang mempengaruhi adanya keragaman flora dan fauna tersebut adalah iklim, tanah, curah hujan, suhu, biotik atau manusia yang mendukung di dalamnya, juga berupa hewan maupun tumbuhannya. Mari kita lihat bagaimana ciri-ciri keragaman flora fauna di Indonesia. Berikut persebaran flora di Indonesia atau persebaran tumbuhan di Indonesia. Bila kita lihat berdasarkan tipenya, maka persebaran flora terdiri dari 3 macam, yaitu berupa hutan musim, hutan hujan tropis, dan hutan sabana. Hutan musim merupakan daerah yang memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per tahun. Salah satu cirinya adalah dia memiliki curah hujan yang sangat rendah. Adapun jenis hutan yang ada di dalamnya memiliki ciri dia akan berguguran pada musim panas dan akan tumbuh pada musim hujan. Ini banyak ada di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Papua. Kemudian jenis-jenis tumbuhan yang ada berupa hutan jati, menjalin, kesambi, dadap, angsana, upas, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis hutan hujan tropis memiliki ciri pohonnya besar, dia hijau sepanjang tahun, membentuk kanopi atau melindungi tumbuhan di bawahnya karena matahari bisa tembus di dalamnya. Jenis hutan ini banyak terdapat di Indonesia, terutama daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian yang ada di daerah Papua. Sedangkan hutan sabana adalah berupa daerah padang rumput atau semak. Jenis tumbuhan yang tumbuh di dalamnya adalah jenis tumbuhan paku-pakuan. Kenapa? Karena daerah sabana merupakan daerah yang curah hujannya sangat kecil. Sebarannya ada di daerah Nusa Tenggara, terutama Flores, Pulau Wetar, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian daerah Papua di sebelah selatan. Pesan terakhir subtema ini adalah persebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan kurun waktu geologis atau proses pembentukan muka bumi, pada zaman dahulu Indonesia memiliki satu kesatuan dengan wilayah benua Australia. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kedua wilayah ini faunanya melakukan proses migrasi. Selain itu, ada beberapa hewan yang memiliki ciri khas yang sama. Perhatikan di sini ada gambar peta persebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan peta ini, fauna di Indonesia digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu fauna barat, fauna peralihan, fauna timur. Fauna barat dikenal dengan fauna asiatis, memiliki ciri binatangnya termasuk binatang yang berbadan besar. Kemudian dia jenisnya mamalia atau binatang menyusui. Persebarannya berada di daerah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Berikutnya adalah tipe peralihan. Tipe peralihan ini tergolong jenis binatang endemik. Apa itu binatang endemik? Binatang endemik adalah binatang yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan wilayah yang lain. Antara fauna peralihan dan fauna barat,
dibatasi oleh garis Wallacea. Jadi, garis Wallacea merupakan garis yang membatasi antara fauna peralihan dan fauna barat. Selanjutnya adalah fauna timur atau dikenal dengan istilah fauna australis. Fauna inilah yang sebagian memiliki ciri yang sama dengan tipe fauna yang ada di benua Australia. Salah satu cirinya adalah dia termasuk jenis binatang berkantung. Selain itu juga memiliki bulu yang sangat indah. Persebarannya berada di daerah Irian Jaya dan Maluku. Adapun garis yang membatasi antara fauna australis dengan fauna peralihan disebut sebagai garis Weber. Selanjutnya ada beberapa contoh dari masing-masing tipe ini, bisa kita lihat di bawahnya. Ada tipe Australia, misalkan binatang kasuari, cendrawasih, kanguru. Kemudian tipe peralihan, contohnya babi rusa, komodo, anoa. Tipe asiatis, misalkan harimau, orangutan, badak, gajah, dan beberapa binatang lain yang bisa kita sebutkan. Pemirsa sekalian dan anak-anakku siswa-siswi MTS Surya Buana Malang, demikian tadi penjelasan tentang kondisi alam Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi dengan materi selanjutnya. Tetap semangat, sehat, produktif, aman COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.